Halo guys, balik lagi bersama gue, Made, dan temen gue, Acil di Suara Rupa. Jadi Gila. Acil, jadi teman-teman, gimana nih kabarnya? Pada sehat semua kan? Ya, harus sehat-sehat terus dong. Kita harus tetap semangat, stay safe di tengah-tengah pandemi yang mulai lumayan lah ya. Kita doakan reda, tapi ya semoga cepat selesai ya. Iya. Jangan lupa protokol kesehatan, jaga jarak. Jaga jarak. Nah, teman-teman gimana kabarnya? Udah pada vaksin belum? Jangan lupa vaksin ya. Iya, harus cepat-cepat pada vaksin guys supaya bisa kembali lagi kita sehat-sehat, bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana, iya bisa jalan-jalan, bisa nge-mall lagi gitu kan, shopping-shopping. Betul banget. Jadi Acil gimana nih? Ada apa ini sih? Kayak hari ini tuh ya asik nih ya kalau misalkan ada pembahasan gitu tentang gimana sih menurut lo tentang orang-orang yang buka usaha di usia muda nih ya, kayak yang entrepreneur, gila aja muda. Yoi. Menurut lo gimana nih Dek buat mereka yang ngambil keputusan itu? Menurut gue entrepreneur muda tuh orang-orang hebat ya, karena di usia muda mereka memilih untuk mau merintis usaha ya. Apalagi gue ngeliat kadang masih banyak anak muda yang mikir masih muda, masih waktunya main, masih waktunya hahaha. Tapi dia udah berpikiran kayak gue mau merintis usaha, gue mau udah berpikiran cukup berani gitu lah, di usia muda gitu kan. Kalau gue ngeliatnya gitu sih. Gue tuh malah ngehnya ini ya, kayak kalau sobat-sobat TikTok atau apa gitu, kayak tiap gue nge-scroll tuh ada pembahasan tentang quarter life crisis gitu kan. Kayak nih orang-orang sekarang udah ada lah beberapa dari mereka yang aware dan akhirnya mereka ngambil inisiatif nih di umurnya yang ya mungkin 20-an pas masih kuliah gitu, kayak ya kok gue masih agak mikir-mikir sih kayak gimana ya nanti cara bagi waktu atau kayak ngerunning kuliah tapi running usaha juga, ya gak sih? Kayak bingung gak sih? Iya, gue juga mikir kayak orang-orang yang jalanin usaha sambil kuliah tuh berani dan hebat ya, karena kuliah aja seperti yang kita rasakan agak pusing ya bagi waktunya, banyak tugas, apalagi belum lagi kalau jalanin kayak organisasi gitu kan pusing ya. Terus mereka jalanin usaha juga kan, waktu mereka tuh kayak kemakan banget nih ya. Jadi kayak tidak bisa bermain. Benar, apa tidak main-main mereka. Langsung serius sejak dini langsung gitu serius ya. sejak dini ya. Iya nih, mungkin cocok banget nih sama orang yang kita undang hari ini ya. Biar dia bisa sharing-sharing gitu Sharing session sama kita gitu ya. kan. Boleh kali. Langsung kita panggil kali ya. Ini dia Gunawan. Silakan. Mari. Silakan. Waduh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Boleh Gunawan mungkin perkenalan sedikit ke teman-teman di sini. Ya. Perkenalkan, nama saya Gunawan Julianto, jurusan Desain Interior angkatan 20. Waduh, menarik sekali ya, hebat. Oke, Gunawan sekarang lagi sibuk apa sih sekarang nih? Sekarang lagi sibuk kuliah sama menjalankan bisnis interior. Wih, bisnis interior, gila keren banget. kan. Bisnisnya di lebih detailnya di bidang apa? Di bidang custom furniture sama interior design. Gila, mantap sekali ya. Mantap sekali ya. Oke nih Gun, kan tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol nih ya tentang orang-orang yang buka usaha dan di usia yang muda gitu lah sambil kuliah. Nah kan dengar-dengar lo sendiri punya usaha nih. Nah mungkin boleh dong kayak gimana sih struggle lo saat lo menjalani kuliah sambil buka usaha ini? Boleh diceritain? Untuk struggle-nya sih sebenarnya waktu ya. Waktu itu harus bisa ngatur banget lah antara kuliah sama kerja lah. Karena kita kan kuliah kan meskipun seminggu ada beberapa hari kan kita harus mengatur lah. Misalkan kita paginya kuliah, siangnya kerja, seperti itu paling lah untuk manajemen waktunya sih. Oke, balik lagi ya tentang waktu. Tentang waktu ya, jadi harus pinter-pinter. Jadi ke usaha lo tadi tentang apa? Interior. Custom furniture dan interior design. Custom furniture tuh contohnya gimana sih? Gue masih bingung deh kalau gue. Untuk custom furniture kan, jadi custom furniture itu
misalkan kakak menjadi klien tuh, akan membuat lemari atau meja, misalkan meja komputer lah buat gaming misalkan. Oh pengen ada lampunya, ada buat setup kabel-kabelnya gitu dan lain-lain. Jadi kita bisa custom lah ukurannya, desainnya, modelnya itu custom. Jadi sesuai keinginan klien lah. Gitu. Bisa disesuaikan sama keinginan klien Betul. ya artinya ya. Menarik. Berarti sesuai ya sama jurusan lu di kuliah gitu. Iya betul. Ilmunya bisa langsung lu terapin nggak tuh berarti pas lagi ini usaha? Banget, sangat diterapin banget sih. Karena kan kita ini ya interior ya. Nah dalam kerja kan kita harus profesional lah. Nah profesional itu saya ngambil dari kuliahan itu gitu. Mantap ya. Kayak. Mantap banget ya. Kalau boleh tahu, lu udah berapa lama sih jalanin usaha ini? Usaha dari tahun 2018 kelas 2 SMA. Wow, 2 SMA. sangat mudah sekali Wow. awal mulanya. 2 SMA artinya itu lo ada kayak pembimbing atau emang lo sendiri aja gitu? Sendiri. Sendiri? Iya betul. Wow, keren. Jadi sebetulnya kan orang tua saya kan suka bikin furniture juga ya. Maksudnya kayak di rumah lah, kan karena orang tua saya pedagang bakso kan, dia kan membuat gerobak tuh. Nah, di saat bapak saya membuat gerobak kan saya suka membantu tuh. Memaku, memalu kan. Nah, di situ saya belajar. Jadi ibaratnya turun temurun lah. Turun-temurun ya. Iya. Jadi pengalaman lo itu lo interpretasikan ke hal yang lain yaitu custom furniture Iya, itu ya. betul. Menarik. Berarti ini yang awal buka usaha ini bukan dari bokap lu ya, tapi benar-benar yang bikin nama usahanya lu gitu. Ya, sendiri. Dari bener-bener sendiri gitu. Keren ya. Keren banget. Waktu awal buka itu lu mulai dari mana sih kalau boleh tahu, kayak misalkan lu tawarin ke keluarga lu kah atau kayak langsung memasarkan online atau gimana gitu? Jadi waktu dulu sebetulnya kan iseng ya. Ada kayu lah. Misalkan ada bekas kayu tuh, potong-potongan. Saya kan iseng tuh bikin rak dinding lah, dekorasi. Nah di situ ada kepikiran, kenapa saya nggak jual kan? Saya jual aja tuh. Cuman waktu dulu kan karena belum bisa ngegambar desain kayak kayak SketchUp gitu ya. Nah waktu dulu ngambil gambarnya dari internet. Jadi contoh-contohnya itu dari internet. Nah baru saya kan pas klien pengen yang ini, pengen yang itu, baru saya dibuatkan gitu. Oh berarti awalnya lu jual jasa gitu ya. Kalau sekarang lu udah mulai jual ide gitu kan, secara langsung bisa bikin di SketchUp. Langsung berkembang ya. Keren dengan banget ya, tambahan ilmu dari kuliah. Gila, mantap sekali. Boleh diceritain nggak kayak mungkin lu pernah dapat yang paling cukup rumit gitu yang mungkin lo ada berkesan buat lo tuh gimana sih? Kalau untuk kerumitan sih sebetulnya pas ada proyek besar ya. Sekarang juga kan lagi ada proyek di kafe ya, lumayan. Kerumitnya itu mulai dari desainnya sih sama pembuatannya. Karena saya belum punya tukang ya. Karena saya belum punya tukang, terus karena tukangnya saya sendiri. Mungkin cuman ada asisten aja. Asisten. Jadi teman-teman yang baru lulus SMA tuh, teman-teman saya angkatan, diajaklah ke workshop, ke bengkel kayu ke saya. Kesinilah bantuin lah buat ngelem, buat motong-motong. Jadi sambil belajar lah, sambil mengisi waktu gitu. Biar bisa produktif lah. Keren. Berarti ini situasi di usaha lu itu kayak pembeli kontak langsung ke lu, terus langsung lu kerjain ya? Belum ada kayak partner, teman kerja gitu? Belum. Kalau misalkan ada proyek yang emang bener-bener besar, ada sih kalau misalkan untuk kerjasama, kolaborasi lah sama teman-teman, kan ada di komunitas tuh. Kan kita Komunitas apa, kolaborasi ya. Gan. Komunitasnya itu hobi kayu. Jadi hobi kayu itu kan seluruh Indonesia ya. Nah di hobi kayu itu ada chapter-chapternya. Saya kan chapter Bogor. Nah di Bogor itu kan ada banyak teman-teman tuh. Jadi kita suka kopdar lah. Kan sharing-sharing. Kadang ada workshop kecil lah tentang rebranding, tentang perkayuan, tentang menyeru, tentang jointing gitu.
Jadi dari ikut-ikut acara itu lu juga jadi ngebuka channel lah ya Nah, iya, kemana-mana. Buat channel mantap dan banget. belajar juga ya dari yang Iya. ahli. Tukar ilmu sama orang lain yang Iya, sesama iya. peserta workshop juga ya berarti itu ya komunitasnya terbentuknya. Wah, mantap keren ya, sekali. keren Makanya banget. jangan mager ikut workshop. Iya, jangan mager ikut workshop. Nah, mungkin kayak soalnya nih kan tadi lu bilang struggling di waktu gitu ya, harus ngatur waktu. Kalau misalkan boleh cerita dikit atau kayak misalkan pengalaman apa sih? Misalkan selain pagi kuliah terus siangnya kerja gitu dalam waktu 24 jam tuh kayak lu harus baginya kayak gimana sih gitu? Kalau untuk waktu sebenarnya kan saya masih mengatur-ngatur juga kan ya. Karena kan tugas kuliah, terus tiba-tiba ada klien yang pengen desain ini itu kan. Nah, paling saya mengaturnya sih mungkin pagi kuliah ya. Karena kan kuliah ada yang pagi terus ada yang sore itu. Nah, kalau saya ada kuliah pagi, nah siangnya kerja. Nah, kalau misalkan kuliahnya siang, nah paginya kerja dulu. Oh. Nanti baru tuh pas siang bisa sambil kerja bisa sambil kuliah. Nah, kalau malamnya itu tugas. Cuman yang paling emang harus ini malamnya itu loh. Kita kan udah capek lah, udah ngantuk terus kita harus ngerjain tugas. Di situ tuh mentalnya harus kuat lah gitu kan. Dan nggak boleh kehilangan motivasi ya Nah, buat iya. kuliah. Betul. Ada nggak sih kayak mungkin tadi kesulitan, mungkin kayak tadi salah satu udah lu sebutin kayak mungkin malam ada tugas, kayak selain sulit ngatur waktu, ada nggak sih kayak apa ya kesulitan yang lu hadapin mungkin selain yang kayak tadi? Untuk kesulitan sebenarnya dalam usaha ini untuk berkomunikasi dengan klien ya, dengan berkomunikasi dengan baik lah dengan klien kan. Kita kan karena saya sedang kuliah juga, jadi belajar lah gimana caranya berkomunikasi dengan klien yang baik, caranya gimana biar kita konsultasinya enak lah, kita dipahami sama kliennya gitu. Menarik ya. Oh, gue ada lagi sih pertanyaan nih kayak kepo nih tentang kalau misalkan ini usaha yang lo diriin sendiri, pernah nggak sih ngalamin kendala di modal gitu? Atau kayak gimana lo ngatasin waktu awal-awal ngerintis gitu? Nah, kalau untuk modal kan sebenarnya nggak ada modal ya. Jadi waktu dulu itu kan dari awal 2018 kan saya kan bikin rak-rak itu yang kecil tuh. Iya. Nah, penghasilnya kan ditabung terus beli power tools. Waktu itu saya power tools pertama saya itu mesin bor. Nah, jadi untuk modal itu sebenarnya tidak langsung beli mesin ini itu langsung gitu kan. Jadi bertahap lah, berproses lah. Nyicil ya, iya, nyicil. ada project terus profit, beli mesin. Ada project profit, beli mesin gitu. Kalau buat beli bahan-bahan awal itu kayak apakah klien lu harus bayar dulu 50% atau gimana, atau bahan awalnya dari lu semua? Nah, kalau untuk project yang kecil-kecil sih seperti rak-rak dinding yang kecil ya, itu bayarnya nantilah kalau udah beres. Nah, kecuali kalau ada project yang besar, misalkan meja kasir buat kafe, buat interior kafe gitu. Nah, itu biasanya DP dulu 50% lah biasanya gitu sih. Paling besar pernah dapat project apa, Gun? Paling besar waktu itu bulan-bulan awal tahun sih, bulan Februari Maret tuh. Project saya bikin arsitektur interior buat toko baju. Masih di Jasinga. Waktu itu sekitar satu project ya 25 juta sih. Wow, menarik sih. Siapa yang mau cepet kaya? Itu lu kerjain berapa lama itu? Karena itu bertahap ya, jadi dari bulan Januari, Februari, Maret lah 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan ya. Ya, jadi bertahap, jadi nggak langsung tidak nggak kayak borongan gitu. Jadi bertahap lah. Itu ide desainnya dari lu juga atau lu udah tinggal bikin aja? Kalau untuk desain kan klien kan ada rekomendasi juga ya. Nih saya mau pakai ini nih nanti sama saya dijabarkan dalam desainnya gitu, diimplementasikan dalam desainnya. Nanti gini konsepnya seperti ini, baru kita dipresentasikan ke klien lagi. Oh, jadi klien ngasih tahu maunya gimana, tapi yang balik lagi yang ngerancangin dan ukuran segala macam elu gitu ya. Iya, betul. Oke. Wah.
Keren sekali ya. Untuk Menarik membantu. sekali. Nih, jadi kalau misalnya mau apa namanya minta jasa lu nih udah ada kayak Instagramnya atau kontaknya atau bisa datang ke workshop lu langsung gitu? Nah, kalau untuk sosial media ada Instagram itu namanya Gugun Galeri. Oh, Nah, silakan. Ya, editor, jangan malas Anda ya. terus ada Facebook juga sama Gugun Galeri. Nah, selain di sosial media, selain di pengerjaan proyek juga saya bikin video konten di YouTube gitu. Oh, ada YouTube juga. Silakan dipromosikan lagi. Boleh di bawah sini. YouTube-nya Gunawan Julianto. Di bawah ini. Mantap. Ya, subscribe. Subscribe boleh, menarik. Mantap ya, udah sosial media udah ada semua loh kan. Iya. Berarti tinggal Jadi kalau ada yang tertarik bisa langsung kontak ya. Iya, bisa banget. Mau Bisa. pakai jasanya atau mau lamar pekerjaan? Boleh nih, udah berpengalaman nih dari 2018 ya kan? Iya. Keren banget. Emang jiwa entrepreneur banget. Keren banget. Udah kira-kira udah berapa project sih yang dijalanin udah? Mungkin kalau untuk proyek yang besar ya, kurang lebih ada 5 lah. Ada 5. Nice. Nice ya. Wah. Sekarang juga sebenarnya lagi ada proyek sih minggu sekarang. Oh lagi ada. Disempetin hadir ke Iya. sini kan. Emang buat kalian semua nih, info buat kalian semua tuh. Jadi mau cerita sedikit ya. Iya. Semalam itu saya habis install furniture. Terus buat kafe. Pulang jam 12 tuh, terus nyempetin lah ke sini buat isi podcast. Asik. Tuh. Keren banget. Orang sibuk 2025 nih. Yang Orang sibuk tapi masih mau datang ke sini buat ngasih informasi, ngasih Iya, pelajaran, ya kan buat buat sharing kalian. ilmu, Sharing buat pengalaman ya kalian. kan. Betapa bermanfaatnya suara rupa. Emang suara rupa tuh keren banget emang ya. Narasumbernya keren-keren ya. Iya, aduh, coba dong, Gun, berarti kasih apa ya, closing statement kali ya, kurang boleh lebih kasih ya. statement. Kayak saran nih buat teman-teman kita yang mungkin mau memulai dan mungkin ada yang udah jalanin tapi kayak apa ya, mungkin bagi waktunya masih bingung, masih iya, banyak khawatir, problem. kayak Iya. takut-takut tentang gambling apa aja yang Iya. harus dihadapin. Kalau dari saya sih sebenarnya kalau untuk kerja ya, jangan takut sih. Jangan takut aja. Karena kita jangan takut untuk wah susah nih bagi waktunya. Sebenarnya kalau kita udah jalanin pasti bakal lancar kok gitu. Kalau misalkan udah jalanin, oh kita harus ini dulu nih. Kita kan sambil berproses lah, sambil berjalan. Oh, berarti kita harus kuliah dulu, terus kerja, terus nugas. Oh berarti nanti besok harus gini gitu, gitulah. Jangan takut untuk memulai, guys. Jangan takut pokoknya. Jangan takut memulai. Terus kalau dia kan tadi kalau dijalanin baik-baik aja asal dikerjain ya tugasnya. Iya. Jangan ditunda-tunda. Jangan dipelototin doang. Enggak bakal selesai kalau dipelototin aja ya teman-teman. Oke. Yoi, jadi buat kalian-kalian yang udah punya ide-ide untuk berwirausaha gitu kan, jangan takut lah untuk memulai. Iya. Dijalanin dari yang kecil-kecil dulu kayak Gunawan ya kan. Nanti tiba-tiba dapat project puluhan juta langsung Iya, kan. menarik banget kan itu ya. Iya, chance-nya masih banyak lah, pasti terbuka. Betul banget. Ya Jadi udah, kayak sesi Itu ini ya. udah selesai, Iya, udah di karena- penghujung acara ya. iya, padahal menarik banget ya. Cuman ya, mungkin kita sharing hari ini sampai segitu dulu. Sampai segitu dulu ya. Oke, buat teman-teman makasih yang udah nonton. Jangan lupa di like di Instagram kita di Yoi, Sore Rupa. benar. Terus nonton di YouTube apa? YouTube kita apa sih? DSRP. Describe Rupa ya. DSRP. Udahlah editor, taruh sini ya. editor. DSRP, jangan lupa DSRP. di Like, comment, dan subscribe. Ya Oke. lu juga, ya tadi udah. Tadi boleh lagi dong Boleh Instagram, sekali lagi, Facebook, YouTube. Buat kalian yang pengen custom furniture, ada Instagramnya Gugun Galeri, terus Facebooknya, terus kalau mau lihat konten-konten saya di YouTube yaitu Gunawan Julianto. Oke. Yoi. Editor jangan lupa editor. Linknya di sini, linknya. Iya, Ada di bawah langsung sini nih. follow, subscribe. Iya, follow, subscribe ya teman-teman. Oke teman-teman, makasih ya yang udah nonton ini. Gue Made, Gua Acil. Gunawan Julianto. kami mohon pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye. Bye bye.